Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Sudewo Mahdi Wikrama dengan NIM 2115091096 dari kelas 2C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai Customer Relationship Management dan Business Intelligence yang diterapkan oleh sebuah perusahaan. Adapun outline pembahasan, yang pertama profil perusahaan atau enterprise, yang kedua aplikasi ECRM yang digunakan, yang ketiga hambatan pengimplementasiannya, yang keempat dampak positif maupun negatif dari penggunaan ECRM tersebut, yang kelima menjelaskan kembali profil perusahaan dengan studi kasus berbeda, yang keenam teknologi BI yang digunakan, yang ketujuh tingkat keberhasilan implementasi BI di organisasi tersebut. Tanpa lama lagi, saya akan langsung mulai ke pembahasannya. Yang pertama, profil perusahaan enterprise. Nama perusahaan Bandung Sport. Perusahaan ini bergerak dalam bidang garment atau distro yang menjual pakaian anak muda. Visi dari perusahaan ini menjadi perusahaan spiritual modern yang menjual fashion lifestyle, dan salah satu misinya memberikan pelayanan yang prima terhadap pelanggan. Perusahaan ini berdiri pada 16 Agustus 1998 dan didirikan oleh Liaul Haq. Perusahaan ini menggunakan CRM untuk mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang. Perusahaan ini juga memiliki 4 cabang, diantaranya 1 outlet The Red Bistro, 2 outlet For You All, 1 outlet Kid Drugstore, dan 1 garment. Yang kedua, aplikasi ECRM yang digunakan pada perusahaan tersebut. Yang pertama ada CRM strategis. CRM strategis terfokus pada upaya untuk mengembangkan kultur usaha yang berorientasi pada pelanggan. Yang kedua ada CRM operasional. CRM operasional lebih terfokus pada otomatisasi cara-cara perusahaan dalam berhubungan dengan pelanggan. Beberapa aplikasi terpenting yang dapat diaplikasikan dalam CRM operasional diantaranya otomatisasi pemasaran, otomatisasi armada penjualan, otomatisasi layanan. Yang ketiga adalah CRM analitis. CRM analitis digunakan untuk mengeksploitasi data konsumen demi meningkatkan nilai mereka atau nilai perusahaan. Sistem ini dikembangkan berdasarkan informasi mengenai konsumen. Yang ketiga ada hambatan implementasi. Di antaranya adanya karyawan yang tidak menetap di perusahaan, kurangnya kesediaan dana, miscommunication, penyampaian informasi, kekurangan tim CRO untuk mengelola pelanggan, pesaing yang mulai banyak bermunculan. Yang keempat, ada dampak ECRM. Sini ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama membantu perusahaan dalam mensegmentasi pelanggan. Yang kedua, dapat membantu seluruh aspek penjualan dan pemasaran produk perusahaan. Yang ketiga, dapat membantu mengidentifikasi pelanggan. Yang keempat, dapat membantu mengembangkan hubungan baik dengan pelanggan. Selama menerapkan ECRM dalam perusahaan ini, pihak perusahaan belum menemukan dampak negatif dari penggunaan ECRM ini. Yang kelima, ada studi kasus baru. Nama perusahaan North Wine Traders. Perusahaan ini bergerak dalam bidang impor-ekspor makanan dan minuman yang berlokasi di Amerika. Jenis produk terdapat 77 jenis produk seperti soft drink, coffee, tea, sweet and savory sauce, dessert, candies, sweetbread, cheese, crackers, pasta, sereal, prepared meat, dan masih banyak lagi.
perusahaan ini mengimpor produknya ke negara Inggris, Amerika, Jepang, Spanyol, Australia, Swedia, Brazil, Jerman, Italia, Norwegia, Prancis, Singapura, Denmark, Belanda, Irlandia, dan Kanada. Yang keenam, teknologi bisnis intelijen yang diterapkan pada perusahaan tersebut. Di antaranya mengumpulkan data, ekstraksi data, transformasi data dengan berbagai formula, validasi data yang sesuai, data di data warehouse, analisis statik dalam proses data mining, hasil penyederhanaan disajikan ke end user, maka manajemen dapat mengambil keputusan berdasarkan fakta aktual. Yang ketujuh, tingkat keberhasilan. Adapun tingkat keberhasilan bisnis intelijen yang diterapkan pada perusahaan tersebut, yang pertama, mengetahui kinerja kegiatan pemasaran, menganalisis nilai strategis, mengoptimalisasikan proses kinerja operasional, meningkatkan efektivitas pengiriman dan pasokan, dan yang terakhir, analisa dalam perilaku konsumen, pola pembelian, dan tren penjualan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sekian, terima kasih.